A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, bari'il khalaiqi ajma'in, wa sallallahu ala khairi khalqihi Muhammadin wa alihi at-tayyibin at-tahirin. Amma ba'd. Rabbi antiqni bil huda wa alhimni at-taqwa. Auladi al-ahibba, assalamu alaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Alhamdulillah, pada pertemuan yang lalu kita telah belajar bersama tentang kapan fi'il yang menasabkan maf'ul mutlak itu wajib dibuang, bahwa fi'il yang menasabkan maf'ul mutlak itu wajib dibuang idza kana al-masdar badalan min fi'lihi, pada saat masdar bisa menggantikan posisi fi'il tersebut. Nah, kapankah masdar bisa menggantikan posisi fi'il yang menasabkan maf'ul mutlak? Yang pertama adalah fit talab, yaitu di dalam permintaan, dan permintaan ini meliputi yang pertama adalah perintah, seperti contoh ijtihadan la takasulan, bersungguh-sungguhlah dan jangan kau bermalas-malasan. Kalimat ijtihadan dia menjadi maf'ul mutlak dari fi'il yang dibuang dan hukumnya wajib dibuang, dikarenakan masdar tersebut mampu menggantikan atau bisa menggantikan posisi amil atau posisi fi'il yang dibuang tersebut. Takwilannya, takdirnya adalah ijtihad, ijtihadan. Berikutnya, talab atau permintaan itu juga meliputi nahi atau larangan, seperti dalam contoh sukutan la kalaman. Sukutan la kalaman, diamlah engkau dan jangan berbicara. Kalimat la kalaman, kalaman di dalam contoh tersebut menjadi maf'ul mutlak dari fi'il yang dibuang dan sifatnya wajib untuk dibuang. Kenapa demikian? Karena kalimat kalaman, masdar yang menjadi maf'ul mutlak tersebut mampu atau bisa menggantikan posisi fi'ilnya, sehingga fi'ilnya tidak lagi perlu untuk disebutkan. Sukutan la kalaman, takdirnya atau takwilnya adalah wala tatakallam kalam. Seperti contoh yang lainnya, mahlan la ajalatan, pelan-pelan dan jangan terburu-buru. Berikutnya juga talab atau permintaan meliputi doa, doa permohonan, seperti di dalam contoh nasran lil muslimin, nasran lil muslimin. Artinya adalah kita memohon agar Allah Subhanahu wa taala memberikan kemenangan bagi umat Islam. Nasran, meskipun ia berada di awal kalimat dan ia dibaca nasab, dikarenakan ia menjadi maf'ul mutlak. Sementara amil atau fi'il yang menasabkannya dibuang, dikarenakan kalimat nasran tersebut bisa menggantikan posisi fi'ilnya dan ia memiliki arti doa atau permohonan. Nah, doa ini juga masuk dalam kategori tolab atau permintaan. Sekali lagi, tolab ada 3. Yang pertama adalah amr, perintah. Yang kedua adalah nahi, larangan. Dan yang ketiga adalah doa. Berikutnya, kapankah masdar bisa menggantikan posisi fi'ilnya sehingga fi'ilnya tidak lagi perlu untuk disebutkan di dalam bab maf'ul mutlak? Adalah ketika masdar tersebut berada di dalam susunan pertanyaan yang tidak dalam rangka ingin mencari tahu jawabannya, melainkan pertanyaan itu diajukan dalam rangka mencela atau dalam rangka menyindir. Disebut dengan istifham lit taubih. Seperti di dalam contoh abukhlan
wa qad kathura maluka. Apakah engkau kikir sementara hartamu melimpah? Kalimat bukhlan tidak lagi perlu untuk disebutkan fiilnya. Kenapa demikian? Karena kalimat bukhlan adalah masdar yang bisa menempati tempatnya fiil, sehingga fiilnya tidak lagi perlu untuk disebutkan. Kapan hal tersebut bisa terjadi? Jawabannya apabila masdar tersebut berada di dalam susunan istifham litaubih, bertanya di dalam rangka untuk mencela atau untuk menyindir. Berikutnya, kapankah masdar bisa menggantikan posisi maf'ul mutlak kapankah masdar itu yang menjadi maf'ul mutlak itu bisa menggantikan posisi fiilnya? Adalah di dalam sejumlah masdar yang biasa digunakan oleh orang-orang Arab di dalam pembicaraan, di dalam tulisan, dan di dalam ucapan orang-orang Arab terdapat sejumlah masdar yang mana masdar itu disebutkan dalam keadaan nasab karena ia menjadi maf'ul mutlak, sementara fiilnya tidak lagi disebutkan. Kenapa demikian? Karena masdar tersebut dapat menggantikan posisi fiil yang menasabkannya. Nah, menggantikan fiil yang menasabkannya. Seperti masdar yang biasa kita dengar dan biasa diucapkan oleh orang-orang Arab adalah sam'an wa ta'atan. Sam'an wa ta'atan adalah kalimat yang biasa digunakan untuk ketika ingin menunjukkan persetujuan dan siap untuk melaksanakan. Jadi setuju dan siap untuk melaksanakan. Inda idharil muwafaqati wal imtithal. Kalimat sam'an wa ta'atan, kalimat sam'an itu menjadi maf'ul mutlak dari fi'il yang dibuang. Sementara takdirnya atau takwilnya adalah asma'un. Asma'un. Dan kalimat waw sam'an wa ta'atan adalah huruf ataf. Nah, bagaimana dengan kalimat ta'ah? Kenapa ia dibaca dengan tanwin fathah? Jawabannya karena ia juga menjadi maf'ul mutlak dari fi'il yang dibuang, dan takwilannya atau takdirnya adalah uti'u. Sekali lagi, takwilannya adalah uti'u. Jadi susunannya adalah sam'an wa ta'atan adalah asma'uka sam'an wa uti'uka ta'atan. Jadi kalimat sam'an wa ta'atan, siap untuk melaksanakan, itu biasa digunakan tanpa menyebutkan fi'il yang menasabkannya. Dan kedua masdar tersebut dapat menggantikan fi'il yang dibuang. Bisa difahami semuanya? Nah, berikutnya, kata yang juga sering disebutkan dan digunakan oleh orang-orang Arab berupa masdar yang tidak lagi disebutkan fi'ilnya sehingga ia dibaca nasab menjadi maf'ul mutlak adalah kalimat hamdan wa syukran la kufran. Hamdan wa syukran la kufran. Kalimat hamdan wa syukran la kufran biasa digunakan oleh orang-orang Arab ketika mereka memperoleh kenikmatan, ketika mereka ingat akan kenikmatan yang mereka peroleh. Inda tadzakurin ni'mah. Orang-orang Arab biasa mengucapkan hamdan wa syukran la kufran. Bagaimanakah maknanya? Maknanya adalah saya memuji Allah dan saya bersyukur kepadanya dan saya tidak kufur terhadapnya.
ahmadullaha wa ashkuruhu wa la akfuru bihi. Orang-orang Arab biasa mengucapkan kalimat tersebut di dalam ucapan mereka ataupun tulisan mereka, dan kesemuanya digabung menjadi satu. Tujuannya adalah mereka ingin untuk menunjukkan pujian kepada Allah Subhanahu wa taala dan rasa syukur mereka, serta ikrar bahwa mereka tidak kufur dan tidak menjadi orang yang kafir. Itu adalah kata yang biasa digunakan oleh orang-orang Arab, hamdan wa syukran la kufran. Ahmadullaha hamdan wa ashkuruhu syukran wa la akfuru bihi kufran. Itu adalah takdirnya atau takwilannya. Berikutnya, kata yang juga sering digunakan oleh orang-orang Arab di dalam ucapan mereka adalah kata sabran la jaza'an. Sabran la jaza'an. Kapan mereka mengucapkan kalimat tersebut? Mereka mengucapkan kalimat tersebut inda tadzakkuri syiddah, ketika mereka sedang mengalami musibah atau ketika mereka sedang dalam kesulitan. Sabran la jaza'an. Apa artinya? Saya bersabar dan saya tidak risau dan saya tidak gusar. Sabran la jaza'an. Takwilannya, takdirnya, karena kedua kata tersebut dibaca nasab karena menjadi maf'ul mutlak, sementara fi'il yang menasabkannya itu dibuang, maka takwilannya adalah asbiru sabran wala ajza'u jaza'an. Dan kalimat asbiru dan kalimat la ajza'u sudah tidak lagi disebutkan, karena kalimat sabran dan kalimat jaza'an itu bisa menggantikan posisi fi'ilnya sehingga tidak perlu lagi untuk disebutkan. Itu adalah beberapa tempat di mana fi'il yang menasabkan maf'ul mutlak itu harus dibuang. Dan saya akan ulangi dari awal bahwa kapan fi'il yang menasabkan itu wajib dibuang, yang menasabkan maf'ul mutlak itu wajib dibuang apabila masdarnya sebagai pengganti fi'ilnya. Kapan masdar itu menjadi pengganti fi'ilnya? Jawabannya adalah ketika talab atau permintaan, dan permintaan ini mencakup yang pertama adalah al-amr, yaitu perintah, yang kedua adalah an-nahi, larangan, dan yang ketiga adalah ad-du'a, yaitu doa atau permohonan. Berikutnya, masdar dapat menggantikan fi'il yang menasabkan maf'ul mutlak apabila masdar tersebut berada di dalam susunan istifham litaubih, bertanya untuk mencela atau untuk menyindir. Berikutnya, kapan masdar itu menjadi pengganti fi'il yang menasabkan maf'ul mutlak? Jawabannya ada di beberapa masdar yang biasa digunakan oleh orang-orang Arab, seperti kalimat sam'an wa ta'atan. Berikutnya juga seperti kalimat hamdan wa syukran la kufran. Dan juga masih banyak lagi kata-kata yang lainnya yang biasa digunakan oleh mereka, seperti kalimat ma'dziratan, seperti kalimat hasanan, dan seperti kalimat afwan. Demikian yang bisa Ustaz sampaikan pada kesempatan kali ini, dan tugas kalian adalah merangkum. Sekali lagi, tugas kalian adalah merangkum materi yang barusan Ustaz sampaikan. Kalian tulis di buku tulis kalian, kalian foto, dan kalian kirim ke nomor pribadi Ustaz. Demikian yang bisa Ustaz sampaikan pada kesempatan kali ini.
kurang lebihnya Ustaz mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wabillahi taufiq wal hidayah, thumma ridha wal inayah. Ghafarallahu lana wa lakum. Wassalamu alaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.